petani kan, Bapak kedinginan gak nih di hotel? Oh, kedinginan. Jadi dibantu teh panas lah ya biar adem. Ya. Jadi besok kalau mau datang hari kedua ya, kita ada hari kedua kan? Iya Pak. Kalau mau bawa jaket, monggo. Tapi jangan bawa selimut, Pak. Ribet. Iya. Nanti tinggal bawa bantal, nanti karpet pula lagi nanti di bawah lantai. Pertama dan yang utama tentunya mari sama-sama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya atas izinnya jualah kita bisa bersilaturahim pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu udah izin sama suaminya ya ke sini. Takutnya ini apa? Gimana Bu? Ada izinnya, Pak. Tahu lah ya. Ya kan? Tanyanya saya. Nggak tahu nih saya ini. Karena ditanyanya, lupa aku Pak katanya. Tak biasa aku izinnya. Pakai cium tangan juga Pak. Wah, berkah kalinya. Udah izin cium tangan. Disamuin nggak? Disamuin. Mancing. Ini mancing ini. Ibu ini udah pinter dia. Ya nggak disamuin apa? Nanti dari sinilah samunya. Pinter ibu ini. Harus ya semangat ya. Santai aja kita ya. Yang penting mudah-mudahan kan. Nanti ada kalau tadi Pak Wahyu ya udah kenal sama Pak Wahyu. Beliau sudah memberikan materi sebagai pendahulu. Saya dalam kesempatan baik ini nanti akan coba meluangkan waktu untuk lebih dekat dengan keresahan, persoalan, mimpi besar atau problematika yang Bapak Ibu hadapi, supaya kami dan jajaran itu bisa memberikan tahapan solusinya. Jadi hidup ini kan tidak instan ya Bapak Ibu. Seinstan-instannya mie instan tetap harus dimasak dulu, baru bisa dinikmati. Dan kebanyakan yang instan-instan itu nggak sehat, gitu dong. Jadi hidup ini memang perlu proses supaya kita lebih menghargai. Dan insya Allah kalau proses yang kita lalui itu benar, caranya, tindakannya, hidup kita akan lebih berkah. Betul ya Bapak Ibu? Seru nih. Saya boleh berdiri? Boleh. Jangan suruh joget ya. Kabelnya panjang ya. Oke. Bapak Ibu, saya mau kasih informasi. Kalau kami membina pengusaha, saya dan tim itu menyebut Bapak Ibu sebagai pengusaha. Terlepas itu levelnya super mikro, kecil, menengah, besar, kita sebut pengusaha. Biar Bapak Ibu semangat. Walaupun Bapak ngakunya petani, di mata kami Bapak pengusaha. Gitu. Keren kan? Jadi semangat pengusaha. Nah, saya ya di sini mayoritas mungkin Muslim ya, atau ada yang non Muslim? Muslim semua ya. Oke. Jadi kita apa-apa dalam ibadah kita selalu diawali dengan niat. Betul ya Bapak Ibu? Betul. Jadi yang disebut dengan saya ingin menjadi sukses itu relatif sekali takaran sukses itu. Karena beda kita pribadi satu dengan yang lain, takaran suksesnya akan berbeda. Ya. Saya punya cerita, satu hari ada ibu-ibu, dia bikin keripik ubi, keripik singkong, disambelin. Dia jualan ke samping rumahnya sama kantin SD yang dekat sama rumah. Lalu dia datang kepada saya, lalu bilang, saya mau jadi UMKM sukses Pak. Oke. Nah, saya akhirnya bertanya, Bu, Ibu niatnya apa? Saya ingin bantu ekonomi keluarga, bantu suami saya. Suami saya ini kerjanya buruh bangunan. Oke, tadi saya Bu, yang dimaksud dengan membantu suami ibu itu seperti apa kondisi membantunya?
Kalau penghasilan saya sebulan 500.000 aja Pak, lumayan buat nambah jajan anak. Oke, akhirnya kita buat pelatihan sederhana, kita bimbing. Walaupun hanya keripik singkong disambelin, keripik ubi sambel itu dibungkus, dijual hanya 3.000 5.000-an, dititip di warung sebelah rumah dan kantin SD dekat sama rumahnya. Tapi kita buat rencana bisnis sederhana. Kita bikin, kita targetkan per hari itu 50 bungkus. Malah kita bikin dia ada hari istirahatnya. Tidak setiap hari, dalam 7 hari 1 minggu itu ada 2 hari di mana dia istirahat. Akhirnya begitu dihitung 2 bulan berjalan, tercapai Bapak Ibu. Nambahlah dia 500.000. Jadi dia bikin kadang 50 pack sehari, kadang 70, 80. Pada hari tertentu di mana sekolah itu ramai karena ada event tertentu, dia bikin sampai 100 satu hari. Bungkus kecil-kecil. Begitu dia hitung, dia catat dengan pembukuan sederhana yang kita latih, tercapai itu. Dapat tambahan bersih 500.000 per bulan. Ternyata yang namanya manusia. Nah, ini. Bulan ketiga datang lagi Pak. Pak, kayaknya ini oke Pak. Saya mau naikin, niatnya di upgrade Bapak Ibu. Nah ini nih, manusia ya, gak apa-apa dong. Saya mau kredit motor katanya. Udah mulai nih, kredit motor. Oh ya gak apa. Berapa tuh dengan kredit motor? Nambah-nambah kira-kira 1,5 juta sebulan deh Pak. Gitu. Nah, kita nggak masalah dengan motivasi ibu ini. Tapi Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu harus tahu niatnya dirubah, effortnya juga berubah. Strateginya juga berubah. Harus capacity building atau peningkatan kemampuan diri juga harus disadari, harus ditingkatkan. Nah, akhirnya oke Bu, kita bikin ulang ya, niatnya kita upgrade nih. Jadi akhirnya kalau gitu penjualannya nggak cukup di 2 titik, kantin sekolah dengan warung di sebelah rumah. Ibu harus tambah titik pemasarannya, kapasitas produksinya harus dinaikin. Nah, dan ibu jangan salah, nanti banyak cobaan-cobaannya. Cobaan gimana Pak? Ibu akan dapat fitnah. Wah, kaget. Fitnah gimana Pak Kadis? Nih, ibu nyebrang tuh ke kecamatan sebelah. Ibu jual titip. Tiba-tiba ibu sudah bikin kualitas terbaik dengan SOP yang paling bagus di tempat produksi ibu, di dapur rumah ibu. Karena nyebrang ke kecamatan sebelah, ada yang jual yang sama. Nah, tiba-tiba digantungnya bersebelahan. Tiba-tiba yang sebelah melempem, masuk angin atau ketemu rambut, kena fitnah semua gak? Kena fitnah. Akhirnya caranya gimana Pak supaya gak kena fitnah? Bikin merek. Nah, berarti ada effort tuh buat brand, ya kan? Mau dibuat stiker kecil-kecilan, tetap harus ada PIRT, sertifikat halal. Nah, itu tuh. Jadi bukan tidak boleh kita menaikkan niat kita, tapi kita harus sadar kalau kita mengupgrade niat, kapasitas kita harus juga ikut naik. Wah, berarti kalau produksinya 100 dijadikan 300 Pak, saya butuh asisten dong, saya butuh pembantu dong. Nah, sadarin dulu tuh, wah bagaimana Pak kalau PIRT-nya saya harus bungkus? Halalnya gimana Pak? Ada nggak halal yang gratisan? Wah, jangan-jangan rumah produksi saya harus direnovasi Pak, supaya Badan POM datang, dapur saya dianggap bisa layak dapat halal Pak. Oh iya. Nah, itulah jadi pelatihan seperti itu. Nah, ibu tahu bentuk pelatihan apa yang paling cocok supaya tujuan ibu bisa secara bertahap tercapai. Bayangin ya dari sini ya. Nah, satu hal lagi setelah udah ketemu kurang lebih 1 tahun, ibu itu senang bukan main. Karena tercapai itu dari 500.000 ke 1,5. Kredit motor, wah alhamdulillah Pak. Mestinya anak saya udah mau masuk kuliah, saya harus antar ke kampusnya. Sekarang karena dia udah pakai motor sendiri, ya bisa pakai motor. Pak, saya mau naikin lagi Pak. Nah, udah dimulai. Nah, tapi nggak apa-apa. Yang penting tujuannya itu disadari, effortnya itu dipahami.
ya, supaya kita naik kelas secara bertahap. Jangan terlalu pasrah, Bu. Ya udah, kalau Allah kasih rezeki ya alhamdulillah. Iya, nggak dikasih ya ngegerutu lah. Iya kan, sumpah serapah sama tetangga ya. Masa. Jadi itu pembuka prolog saya bahwasanya semua pencapaian dalam hidup kita itu kita yang tentukan. Karena kita oleh Allah Ta'ala diberikan ruang untuk merencanakan segala sesuatu walaupun takdir di tangan Allah. Ada garis tangan. Tapi kalau memalas diri ya nggak bisa, sampai kapan nggak bisa. Kita anggap, aduh aku udah kerja keras. Dibandingkan dengan siapa ibu bilang ibu udah kerja keras? Tetangga. Iya kan? Kalau di kampung-kampung dulu di Jawa kan, wah ini babi ngepet nih, kayak mendadak, ya repot kan, jadi fitnah lagi. Nah itu. Jadi ada 4 kategori. Nah ini boleh juga dicatat. Ibu bapak mau ada di segmen yang mana? Saya membagi pembinaan saya kepada pengusaha UMKM di Kepri seperti bapak ibu. Saya di provinsi ya bapak ibu. Kantor saya di Dompak Tanjung Pinang. Tapi di bawah saya ada kepala dinas kabupaten kota, ada kepala dinas Batam, kepala dinas. Kebetulan memang saya paling muda, jadi tapi di bawah saya ya senior semua, kan nggak apa-apa. Yang penting kita santun. Saya diamanahkan gubernur untuk memimpin dengan segala kemampuan dan kerendahan hati saya, dengan style dan gaya karakter saya mimpin. Ya. Kabupaten kota udah mau pensiun semua, saya masih. Jadi memang kebetulan saya tidak kasih tahu, nanti ibu nggak percaya saya kadis, dikira staff lagi ya. Jadi memang kebetulan Pak Gubernur kasih amanah ke mungkin yang lebih muda supaya energik ya, supaya bisa bekerja sesuai tantangan zaman ya. Jadi saya kebetulan kepala dinas termuda di Kepulauan Riau, dikumpulin menteri di Jakarta juga, saya rupanya termuda se-Indonesia. Untuk kepala dinas yang ngurusin koperasi dan UMKM se-Indonesia. Jadi sekarang kan menterinya ada 2 tuh. Menteri koperasinya sendiri Pak Budi Ari, Menteri UMKM-nya Pak Maman. Jadi begitu dikumpulin se-Indonesia rupanya memang paling junior ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kan kita bekerja dengan semangat ya, bisa bantu Bapak Ibu sekalian. Jadi 4 kategori yang saya maksud nanti, maksudnya biar Bapak Ibu tuh tahu. Jangan nanti terima pelatihan nanti iya aja, karena pelatihan itu kan ada skalanya ya. Ada skala. Pertama, yang paling bawah itu UMKM subsisten. UMKM subsisten. Nah, saya cerita nanti Bapak Ibu nyadar tuh ke saya ini di posisi yang mana ya, dari 4 itu. Subsisten tuh begini. Ada pengusaha UMKM, bisa juga petani, pekebun ya segala macam. Dia itu cuman lebaran doang bikin kuenya kayak gitu. Ada ya? Tapi dia bisa bikin. Ngerti buat. Ada pesanan bikin. Lebaran aja. Lebaran buat, itu subsisten Bu. Yang penting subsisten ini yang penting tuh bagi pemerintah nggak jadi miskin ekstrim, nggak di lampu merah minta-minta. Karena kalau orang fakir miskin beda lagi cara pendekatannya. Cara pembinaannya beda. Jadi UMKM subsisten ditanya, Bu, Ibu bikin apa? Saya ini Pak, tapi saya nggak tiap hari Pak. Saya hari-hari ya ibu rumah tangga, tapi saya pintar bikin kue Pak. Ada teman-teman saya itu yang tahu saya bikin kue, begitu ada acara sunatan, nikahan, kawinan, saya di order Pak, bikin puding segala macam. Itu subsisten, tidak apa-apa. Itu saya perhatikan juga. Kebayang ya Bu? Tidak masalah. Ada yang punya PIRT, ada yang enggak, ada yang pernah punya halalnya udah mati, no problem. Yang penting ibu tahu survive-nya. Kepepet ibu bikin kue. Enggak ibu, mohon maaf ya, amin di lampu merah ngemis. Nah ini, ya itu subsisten kita hargai, Bapak Ibu ya. UMKM subsisten. Nah subsisten ini atau survive atau bertahan ini pelatihannya kan beda. Mungkin misalnya pelatihannya
bikin PIRT, halal, buat inovasi kue-kue tradisional, kayak gitu-gitu. Pelatihan yang sederhana tapi bisa membuat dia subsisten tadi. Tiba-tiba kepepet, dia bisa buat. Tapi dia dengan segala pertimbangan dan alasan nggak bisa rutin tiap hari, seminggu 4 kali produksi, pakai sistem, pakai manajemen, punya asisten, ada karyawan, belum. Ya. Nomor 2, UMKM naik kelas. Naik kelas ini jangan-jangan ada di antara Bapak Ibu yang mayoritas ini. Karena apa? Udah mau punya kesadaran ikut pelatihan. Kadang yang subsisten diajak pelatihan nggak mau. Udahlah, ngapain? Buang-buang waktu. Nah, dia nggak tahu di hotel dingin, ada kue, ada teh kopi, nggak tahu dia. Begitu dikasih tahu mau juga dia, gitu kan? Apalagi dibilang dapat duit, Pak. Dapat duit pulangnya. Enggak lah, ibu kan disambungin suami tadi. Pergi disambungin suami, pulang disambungin dinas, Pak. Happy banget hidup ibu ya. Waduh, awet muda nih, amin. Bagus, kita tuh happy aja hidup. Hidup ini cuma yang begini-begini lah. Ujung-ujungnya ya yang penting happy ya, sehat. Kesehatan itu ada pada mentality ya, hati pikiran. Kalau kita yakin berpikir sehat ya, sehat terus. Nah, positive thinking. Hati-hati keselak. Minumnya nafsu, ibu. Iya. Ya tadi ya, yang kedua naik kelas. Nah, naik kelas ini kalau ditanya butuh pelatihan apa, bisa ngomong. Saya ini punya ini Pak, saya ini butuh pelatihan yang spesifik di urusan kue kering, kue basah. Saya mau bikin inovasi kue cake, jadi lebih spesifik kebutuhannya. Pak, saya PIRT sudah ada Pak Kadis, halal saya sudah punya Pak. Jadi ibu butuh apa? Saya butuh pasar, kemitraan. Saya mau kolaborasi dengan hotel, dengan restoran misalnya gitu. Jadi dia naik kelas. Jadi disebut UMKM naik kelas. Nah, di antara Bapak Ibu di sini mayoritas begitu. Karena sudah mau serius menganggap bahwa saya adalah pengusaha UMKM. Kalau yang subsisten tadi ragu-ragu. Kadang-kadang UMKM, kadang-kadang, ya itu salah, ya kan? Nah, tetapi kita hargai semuanya, makanya ada tingkatannya supaya kita paham cara mengintervensinya, cara mendampingi. Jadi udah naik kelas tadi, ada yang ketiga, UMKM digital. Nah ini, jadi kalau udah digital, wah Pak, saya ini udah laku nih. Sudah rutin, sudah punya asisten, ada karyawan, dapur produksi sudah rapi, ada PIRT, punya halal. Saya mau mengembangkan titik pasar dengan 2 strategi, konvensional dengan digital. Nah, pelatihannya beda. Pelatihan digital marketing, sudah pakai handphone. Kalau Bapak Ibu nggak biasa, bayar orang. Ada UMKM tuh yang bayar tim marketing. Tim marketingnya digaji 4 juta sebulan, tapi dia patungan. Misalnya 4 juta sebulan dibagi 10, jatuhnya kan 400.000 sebulan. Patungan 10 produk. Nanti marketingnya yang jalankan. Jadi ada profesional marketing yang urus marketing online. Dia bikin satu Instagram, tapi yang dipromosikan 10 brand. Hemat kan? Tapi penjualannya kencang. Bahkan mungkin melebihi penjualan yang konvensional. Itu strategi. Ada yang begitu, Bapak Ibu. Di Batam juga ada yang begitu. Karena marketing itu ada ilmunya, ada expertnya, ada ahlinya. Ya kalau nggak ahli, daripada kita belajar, misalnya ada ibu-ibu yang bilang begini, Pak, saya fokus di quality control. Saya pastikan produk yang keluar dari rumah produksi saya bermutu tinggi. Bahan bakunya saya tongkrongin, prosesnya saya prototip, sampai packagingnya juga saya urus Pak. Saya nggak mau sibuk urusan digital marketing, bayar orang. Itu orang yang profesional, yang punya kerjasama yang profesional, punya target. Ibu silakan produksi 1 minggu 1000 bungkus ya, dengan kualitas seperti ini. Jangan pikir marketingnya, saya yang jualin, saya yang pastikan produk ibu habis terjual, tapi fee saya segini ya, bisa.
profesional. Nah itu sudah mulai yang kasta ketiga, UMKM digital. Yang keempat, nah ini UMKM orientasi pasar ekspor atau garis miring UMKM go ekspor. Ada di Batam banyak. Dia udah konvensional jalan, brandingnya terkenal di mana-mana, bikin kemasan frozen, marketingnya jalan, digitalnya jalan, kontainernya jalan. Ada grupnya, ada 100 UMKM di Kota Batam ini yang ada di grup itu. Kasta tertingginya UMKM. Ibu mau ke sana nih? Mau jadi UMKM go ekspor? Banyak semua mau. Tapi Pak, hotelnya dingin Pak. Jadi yang penting kan ibu jadi ngerti ya. Saya berdiri di mana, niat saya mana. Ada yang begini. Saya cerita lagi itu jadi inspirasi. Ada ibu-ibu, dia itu subsisten, tapi istiqomah ini ibu ini. Dia bikin satu produk, dia melibatkan anak, keponakan, sepupu, tetangga, sampai karyawannya 15 orang, suaminya sampai keluar dari pekerjaannya untuk bantu dia berkembang. Tiba-tiba produknya ini mau kita naikin ke digital marketing. Itu susah minta ampun, karena dia bilang begini, Pak, saya cukup 8 sampai 10 juta penghasilan saya udah cukup. Saya mau hidup saya seimbang. Seimbang apa? Seimbang antara saya dengan kesehatan saya, ngurus rumah tangga saya, ngurus anak-anak saya, sama saya mimpin satu pengajian. Wah, bagus ibu ini. Satu pengajian. Wah, saya bilang, sayang Bu, produk ibu ini bisa orientasi pasar ekspor. Kagak nggak mau dia. Ada ibu begini, udah nggak mikirin dunia lagi. Ada. Lalu saya gimana cara masuknya supaya produknya ini bisa bermanfaat. Jadi akhirnya saya pendekatan, ibu pengajian ya. Berapa anggota pengajian ibu? Sekitar 18 orang Pak. Bagus Bu. Nah ini Bu, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ini market ibu berpotensi dilipat gandakan. Tapi ibu nggak mau ya, karena waktunya kan dia nggak mau. Dia maunya kalau mau saya kerja maksimal 6 jam sehari. Tapi dengan yang sekarang kan sudah 6 jamnya udah kepake tuh. Jadi dia berteori kalau dia nambah, nanti dia nggak adil sama anak, suami dan rumah tangganya dan pengajiannya itu. Kita bikin manajemen buat bantu ibu ini. Akhirnya ibu ini apa? Menggandeng 18 ibu-ibu pengajiannya tadi. Dan dia tetap bisa kerja sehari maksimal 6 jam. Pakai apa itu? Sistem manajemen. Nah, bisa. Akhirnya idealisme dia menjaga keseimbangan hidupnya berjalan, tapi malah berkahnya didapat karena nambah ibu-ibu yang pengajian 18 orang dengan pendekatan sistem dan manajemen profesional, dia bantu sekali. Ini ibu jadi tahu, wah berarti ternyata menjadi pengusaha UMKM sukses itu variabelnya banyak, teorinya banyak, pengetahuan yang harus diserap juga ternyata banyak, dan lika-likunya juga tentu banyak. Karena yang sukses, yang UMKM sukses yang saya bilang grup 100 di Kepri itu, yang dia udah kontaineran keluar dari Kepri, keluar dari Batam khususnya, itu perjalanannya nggak ada yang 1-2 tahun. Itu bisa paling sebentar 15 tahun. Tapi yakin, ya saya yakinkan ke Bapak Ibu, betul-betul dilakonin tuh subsisten, naik kelas, digital, ekspor, benar. Nah itu tinggal pilihan. Pak saya stop di digital, saya nggak mau ekspor. Atau Pak saya udah UMKM naik kelas udah happy, nggak apa-apa. Yang penting saya sabar aja, nanti 2045 saya naik haji, misalnya contoh. Itu pilihan. Yang penting jangan sampai ibu bapak ngelakonin hidup itu sebagai pengusaha UMKM nggak happy, tertekan, stres, depresi, ya jangan. Kita mau sehat panjang umur secara mentality juga kan. Hari-hari gara-gara target nyari duit pusing, tekanan batin, ya nggak sehat lah. Bener kan? Bapak bertani, bapak happy kan? Bapak walaupun petani,
ya dengan kesederhanaan dan kebahagiaan Bapak kan. Gak mau lah hidup gara-gara nyari duit depresi kan, ya juga bagus. Nah ini gambaran yang mungkin perlu saya pahami secara teori agar Bapak Ibu bisa membuat resolusi pribadi ya. Oh ini produk saya mencintai produk saya, ini brandnya atas nama anak saya misalnya. Saya ini bisa diwariskan, saya patenkan, saya akan jaga pasti kualitasnya, sumber bahan bakunya, sampai nanti akhirnya ini bisa berkah buat keluarga saya, dan saya akan takar dia akan sampai pada titik yang mana. Itulah Bapak sekali. Begitu kira-kira. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah.